Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan berkaitan dengan materi kualitas kepemimpinan dan beban kerja terhadap prestasi kerja pegawai di bidang prasarana transportasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jadi di sini ada kualitas kepemimpinan X1 beban kerja, X2 terhadap prestasi kerja ya. Sebelum memasuki materi bab 1 itu ada permasalahan. Jadi saya jelaskan secara singkat untuk sistematikanya. Bab 1 sampai 3 ya. Untuk proposal, untuk skripsi itu sampai bab 4, 5. Bab 1 terkait rumusan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika. Bab 2 itu tinjauan teori, kemudian ada penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga itu kerangka pikir atau kerangka konseptual ya. Yang keempat ada hipotesis penelitian. Kemudian ada bab 3 terkait jenis penelitian. Kemudian ada populasi sampel, kemudian ada variabel penelitian, terus alat analisis ya. Jadi sebelum melakukan penelitian atau untuk masuk kepada mengerucut pada penelitian kita di instansi, misalnya di bidang prasarana ya, transportasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Ini kita perlu memahami atau menjelaskan ya, menjelaskan dulu bagaimana pembangunan di Indonesia, kemudian masalah transportasi yang ada di Indonesia dan di Jawa Timur ya. Akhirnya nanti kita melakukan pembahasan masalah yang ada di Dishub Kota Surabaya. Jadi secara umum secara umum untuk transportasi di Indonesia itu mungkin masih ada kekurangan ya atau permasalahan, dan kita terus melakukan pembangunan. Misalnya begini, jadi ruas jalan di Indonesia itu, kalau jalan tol itu kalau di luar negeri sudah puluhan ribu kan, di Cina itu mungkin sudah 20.000 kilometer. Kalau di Indonesia itu paling masih di bawah 1.000 ya Pak. Jadi itu yang transportasi yang perlu kita bangun di Indonesia. Kemudian masalah banyak kalau untuk Dinas Perhubungan ini terkait dengan transportasi itu sangat banyak yang perlu diperbaiki ya, ditingkatkan. Jadi permasalahan itu nanti kalau di dalam pembangunan itu kan kita evaluasi ya, evaluasi plan, do, check, action, perencanaan, pelaksanaan, kemudian kita cek, kemudian diperbaiki, action. Itu prinsip kualitas. Jadi di dalam pembangunan juga begitu. Nanti masalah apa yang kita hadapi di sana, misalnya
mohon maaf ya, ini kebetulan dari Dinas Perhubungan ya, mungkin bisa berkoordinasi ya. Di sekitar Tugu Pahlawan ini belum pernah ada sejak 5 tahun ya, mungkin untuk hot mic kayak di Prapen itu kan udah hot mic lah ya, walus gitu. Saya seneng itu kayak di luar negeri gitu. Kalau di Tugu Pahlawan ini masih mungkin udah 5 tahun, cuman di Tambal Sulam ya. Mohon untuk koordinasinya Dinas Perhubungan supaya bisa menghot mic di sekitar Tugu Pahlawan. Jadi supaya kita nanti seperti betul-betul negara maju. Pada tahun 2045 visi negara Indonesia itu kan menjadi negara maju ya. Jadi termasuk di sarana transportasi, prasarana transportasi itu perlu diperbaiki sehingga jalan-jalan itu betul-betul mulus ya, kayak di negara maju. Yang sebenarnya kayak di Amerika itu malah kekurangan anggaran, Pak. Jadi jalan-jalan di sana itu Arnold Schwarzenegger aja, pemain film itu, bintang film itu ya, dia itu kan jadi gubernur. Nah di wilayahnya itu jalan-jalan itu tambah rusak karena anggaran dari Amerika itu untuk perang, untuk Ukraina, untuk Israel, untuk perang di Timur Tengah. Akhirnya anggaran untuk pembangunan mereka itu kurang, dan untuk pemerintahannya itu shutdown itu ditutup sementara, mungkin gajinya dikurangi, terus pelayanannya tutup. Itu terbukti mereka itu kan anggarannya kurang untuk pelayanan publik, untuk pembangunan. Malah hutangnya itu puluhan ribu triliun. Kalau Indonesia kan cuma 6.000 ya. Tapi bagaimanapun juga Indonesia itu harus mengurangi hutangnya supaya tidak kebebanan bunga hutang dan tidak berlanjut seperti Amerika. Kalau utang terus nanti bayarnya kan kapan ya, tambah hari tambah meningkat utangnya. Jadi harus keterkaitan antara transportasi ini dengan ekonomi, dengan jalan-jalan yang tertata dengan baik, jalan tol yang semakin panjang, kemudian jalannya semakin bagus, itu nanti arahnya ke kelancaran masyarakat dan kelancaran perekonomian, sehingga ekonomi bisa meningkat. Para perusahaan-perusahaan itu bisa beroperasi dengan bagus, akhirnya untung dan membayar pajak dengan prasarana transportasi atau jalan ya. Infrastruktur jalan itu yang bagus nanti bisa memperlancar perekonomian, akhirnya pajak itu semakin meningkat. Nah itu untuk pembangunan bidang perhubungan atau transportasi di Indonesia ya, termasuk di provinsi ya. Misalnya di provinsi itu gini, kita lihat di Pasuruan itu, saya kan orang Jember ya, jadi kalau pulang itu ke Pasuruan itu musim hujan yang banyak curah hujannya itu mengakibatkan banjir, sedangkan di sana kondisi drainasenya itu kurang bagus. Akhirnya akibatnya banjir, terus jalannya semakin rusak, jadi masyarakat itu mau lewat itu susah. Ada jalur alternatif itu saya lewati di jurusan Danau Ranu, itu ya juga rusak, Pak. Terus saya di situ ada masjid, saya sholat di sana, ada orang umurnya 125 tahun. Terus saya tanya, Pak, di sini sering banjir, Pak? Sini sudah berkurang, Mas. Jadi dulu itu bisa 5 meter, 3 meter ya. Setelah ada jalan tol,
itu banjirnya berkurang. Ya mungkin 1 meter tetap, tapi masih tetap banjir karena di jalan tol itu kan drainasenya bagus ya. Jadi yang dari utara itu ditampung oleh drainasenya jalan tol. Saya pertama mikir gini, kok jalan darat ini seperti obat generik dianaktirikan gitu. Kalau tol itu mulus-mulus, kalau jalan darat jalan bawah itu kok banyak yang rusak. Itu bagaimana nanti? Saya kira itu dianaktirikan, ternyata jalan tol itu tambah bermanfaat. Keberadaan jalan tol ya, cuman ya perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan untuk jalan di desa sama jalan provinsi. Itu kalau provinsi kan akhirnya kita mengarah ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Itu salah satu contohnya di Tugu Pahlawan itu masih perlu perbaikan karena di sini titik nol Surabaya itu ibaratnya itu sebagai master plan Kota Surabaya itu harus bagaimana. Saya sudah bicara sama Dinas Lingkungan Hidup, coba dibikin ISO, International Standard Organization, itu jadi standar internasional. Itu ada teman yang dari Dinas Perhubungan berada di dinas di timbangan itu, timbangan truk itu ya. Itu dia bikin ISO. Setelah dia bikin ISO, standarnya, prosedurnya seperti ini, kualitas yang bagus itu seperti ini, termasuk tidak ada pungli misalnya di situ ya. Itu dia bikin ISO di daerah Sidoarjo. Kemudian karena dia oleh pimpinan dianggap berprestasi, sehingga diangkat ke pusat untuk membuat ISO di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu, termasuk di jalan, bagaimana mengatur jalan itu supaya bagus, kemudian tidak menggenang, akhirnya tidak rusak. Itu secara umum ya Dinas Perhubungannya. Mungkin ada prasarana itu di misalnya untuk prasarana ini traffic light sama bis kota misalnya Pak ya. Terus sekarang ditambahi feeder. Itu pernah saya mengusulkan supaya bis kota itu bisa sampai ke Perak, karena dengan begitu turis-turis yang dari luar negeri itu bisa berkeliling kota di Surabaya. Itu jadi secara umum kondisi perhubungan di Kota Surabaya, kemudian nyampe ke Kenjeran, terus nanti tembus ke Bulak. Jadi pinggir-pinggir itu bisa terkonek. Karena kemarin itu land itu banyak yang rugi karena bersaing dengan sepeda motor. Orang yang biasanya naik land itu naik sepeda motor, karena dihitung-hitung rugi naik land kan gitu. Misalnya satu hari 10.000 atau 15.000 ya, 15.000 dikalikan 1 bulan itu sudah 450, dicicilkan untuk motor apa kan gitu. Akhirnya mereka kalah bersaing. Akhirnya di Surabaya ini terjadi kekosongan transportasi massal. Nah, karena Bu Risma itu punya visi yang bagus, dia kepingin Surabaya itu kotanya yang bersih ya, ramah lingkungan. Jadi ada bis yang ramah lingkungan, bis listrik, sama bayarnya pakai botol. Nah, itu sekarang pakai kris ya. Jadi bagaimana perhubungan ini membantu warga kota untuk beraktivitas, termasuk turis-turis itu nanti bisa diakomodasi kalau mereka ingin berwisata di Kota Surabaya. Kadang mereka itu cuman mampir 1 hari itu. Nah itu kalau dia bisa keliling Kota Surabaya
Di situ ada bis yang standby, mungkin khusus untuk turis atau sudah terjadwal, tidak apa-apa. Itu untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya. Jadi standar-standar itu mungkin perlu diperbaiki, ya, termasuk bikin ISO. Jadi yang bagus itu saya udah bilang bisa koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup sama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, itu untuk yudik atau drainasenya. Jadi itu bikin suatu standar. Jadi di situ kalau membuat suatu jalan itu harus ada drainasenya, tapi juga ada space untuk RTH, ruang terbuka itu untuk tanaman ya. Jadi tetap nanti bisa menyerap air di situ dan mempertahankan kondisi tanah supaya tidak terjadi intrusi air laut dan kerusakan lingkungan. Itu konsepnya Bu Risma Green City. Jadi di situ sudah bagus yang dia tunjungan itu. Itu perlu diterapkan di Kota Surabaya. Jadi kalau misalnya ada jalan yang tidak sesuai dengan ISO atau SOP-nya, itu jadi dianggap masih kurang kualitasnya gitu. Yang terakhir ini kondisi di lapangan itu lingkar timur Pak, ya, kayak di Universitas Hang Tuah ke timur itu kalau kita jalan ke sana itu jalannya itu rusak, belum ada drainase yang memadai, terus jalannya buntu. Jadi kalau bisa ada lingkar timur, jadi jalan itu tetap misalnya mentok jeduk ke timur itu ada jalan aksesnya ya yang bisa muter. Saya pernah ke sana itu tidak bisa, mau kemana itu buntu jalan. Jadi kemudian untuk misalnya untuk partisipasi publik itu bagian dari kualitas pelayanan, jadi perlu koordinasi dengan perumahan. Ini tolong dikasih jalan akses. Kalau misalnya anggaran itu diusulkan ya bikin kayak lingkar timur gitu ya, sabuk jalan transportasi paling luar itu perlu untuk akses masyarakat. Jadi seperti itu untuk perhubungan di Kota Surabaya. Jadi utamanya kinerja dari para pegawai ini untuk melaksanakan program dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan untuk mendukung visi negara Indonesia secara keseluruhan. Ya. Cuman di sini dibatasi untuk Kota Surabaya. Selanjutnya kita apa yang menjadi faktor keberhasilan dari prestasi kerja di sini dibatasi ya, dibatasi dan dijelaskan dan diteliti masalah kualitas kepemimpinan dan beban kerja. Jadi mahasiswa yang belajar di sini itu belajar masalah leadership, hampir sama dengan Diklat PIM. Ya, tapi di sini kalau Diklat PIM itu kan diklat ya, pendidikan pelatihan. Kalau di sini pendidikan. Jadi setelah memahami tujuan dari pendidikan ini, khususnya di segi kualitas kepemimpinan atau leadership, itu seharusnya kita memahami atau mengembangkan jiwa kepemimpinan kita ya, termasuk untuk anak buah yang junior, kemudian mungkin ada bawahan, itu kita perlu mengembangkan kualitas kepemimpinan, leadershipnya, supaya kita bisa memberikan pengarahan
kemudian evaluasi ya, misalnya ada salah, ada yang kurang, terus mentoring itu mengarahkan ya. Jadi sebagai pimpinan di level manapun itu perlu dikembangkan sampai yang terkecil ya. Yang terkecil itu kan dia tidak punya bawahan, dia bisa memimpin dirinya sendiri ya, sama sesama teman saling mengingatkan, mengembangkan jiwa leadershipnya. Kemudian lebih spesifik itu kualitas kepemimpinan. Jadi kualitas kepemimpinan yang berkualitas itu bagaimana, itu yang perlu dikembangkan.